Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik adik-adik semua, abang kakak semua yang saya hormati, alhamdulillah pada hari Rabu pagi ini tentunya atas berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul untuk sama-sama, walaupun kami mungkin lebih dahulu mengarungi rumah tangga, namun dalam rumah tangga tentunya akan selalu harus terus menerus untuk belajar. Apalagi adik-adik baru pertama kali kan nih? Iya. Baru akan memasuki jenjang rumah tangga, jadi banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus diketahui ilmunya, karena apapun yang kita lakukan dalam fase kehidupan ini tentunya harus ada ilmunya ya. Anak balita pun, anak-anak TK pun harus punya ilmu dengan masuk ke taman pendidikan atau TK atau PAUD. Nah, apalagi ketika adik-adik masuk ke jenjang rumah tangga, jenjang pernikahan yang ini kita harapkan tentunya untuk seumur hidup ya, sampai kita tua nanti, sampai kita tidak hanya sampai kita meninggal, tapi harapannya tentunya sampai kita di surganya, amin. Baik, mungkin itu ranah nanti dari teman kami dari penyuluh agama untuk kaitannya dengan spiritual. Namun kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini dalam naungan Kementerian Pengendalian Penduduk dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi nanti insya Allah dalam hal pengendalian penduduk mungkin akan diterangkan oleh rekan kami, Mbak Yani. Nanti ada juga materi dari Bang Amar, dan Ibu sendiri ingin memberikan sedikit sharing tentang bagaimana persiapan atau apa yang harus disiapkan oleh adik-adik semua, oleh abang kakak semua dalam hal kesehatan. Mungkin adik-adik dalam hal finansial insya Allah sudah siap ya, insya Allah, karena sudah berani bawa calonnya ke penghulu, insya Allah dari sisi finansial siap. Dari sisi mental sudah siap ya. Makanya kesini berarti udah siap. Nah, dari sisi kesehatan apakah sudah siap? Yakin sudah siap? Siap. Okay. Sudah periksa tinggi badan, berat badan belum? Sudah. IMT-nya sudah tahu berapa? Lilanya dah tahu lilanya. IMT itu indeks massa tubuh. IMT itu indeks massa tubuh. Sudah tahu berapa? Terutama untuk calon pengantin perempuan nih, calon ibu. Sudah tahu belum? Belum. Berat. Kemudian lingkar lengan atasnya sudah tahu berapa? Belum. Kemudian apa? HB-nya. Ini yang ibu tanya, terutama calon ibu nih. Nanti kan kalau udah sah menjadi suami istri, tentunya harapan kedepannya mempunyai apa? Itu dia. Mempunyai momongan, mempunyai generasi penerus, buah hati dari buah cinta berdua gitu kan, yang halal. Nah, ternyata dari sisi kesehatan juga harus disiapkan, terutama sebelum akad nikah, sebelum melakukan hubungan suami istri. Otomatis ketika melakukan hubungan suami istri, konsekuensinya nanti harus siap menjadi
menjadi apa? Menjadi seorang orang tua, menjadi seorang ibu bagi perempuan, dan menjadi seorang ayah bagi laki-laki. Nah, khususnya bagi seorang calon ibu harus disiapkan dari sisi kesehatan, terutama tadi untuk melihat atau menilai kita sehat belumnya, kita siap atau belum untuk hamil, untuk memiliki buah hati. Minimal 4 hal tadi harus kita ukur. Walaupun secara keseluruhan banyak yang harus kita periksa dalam diri kita tentang kondisi kesehatan, namun minimal yang gratis, yang biayanya kecil itu diukur tinggi badan, berat badannya. Di situ kita bisa tahu IMT-nya berapa atau indeks massa tubuhnya berapa. Ibu buka catatan ya. Apa yang harus disiapkan? Ada 5. Kenapa? Sebelum Ibu terangkan apa-apa saja yang harus disiapkan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum Ibu terangkan satu-satu, apa sih perlunya, apa sih gunanya kita mengetahui atau memeriksa 5 hal ini? Kaitannya tadi dengan kesiapan kita untuk memiliki buah hati atau anak atau generasi penerusnya. Kita ingin generasi penerus kita seperti apa? Anak-anak kita ingin seperti apa? Apakah anak-anak yang tubuhnya pendek? Ingin? Enggak, tentunya ya. Apakah anak yang sakit-sakitan? Enggak. Apakah anak yang daya tangkap ketika nanti sekolah itu kurang, artinya susah sekali memahami pelajaran di sekolah? Apakah seperti itu? Tidak ya, tentunya baik calon ibu atau calon ayah tentunya ingin buah hatinya nanti anak-anaknya ke depan adalah anak-anak yang tumbuh dengan sehat, cerdas, kuat, tangguh, dan juga tentunya yang apa? Apalagi harapannya? Ya, biasanya yang menjadi doa orang tua tuh menjadi sukses. Terus? Soleha. Ya? Iya, soleh dan soleha. Yang biasa kita doa orang tua panjatkan itu yang Rabbana hablana min azwajina ya, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi yang bisa menjadi soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi dirinya dan masyarakatnya dan keluarganya, seperti itu. Nah, ini tentunya tidak bisa ujug-ujug. Ujug-ujug itu apa? Tiba-tiba lahir anak yang sehat, yang cerdas, yang kuat. Tidak. Tapi ini harus dimulai dari awal sebelum janin itu hadir. Mulai dari calon ibu dan calon ayah mempersiapkan sedini mungkin, minimal dari kesehatannya tadi, minimal dari mengukur indikator kesehatan dari 4 hal. Tadi tujuannya kita kan sudah mengetahui ya, kita harapannya anak yang dikandung oleh calon ibu adalah anak yang selain soleh-solehah tapi juga sehat, kemudian tumbuh tinggi, tumbuhnya ideal, kemudian otaknya cerdas, tangguh, tentunya tidak mudah sakit-sakitan. Nah, ini bisa atau ini ikhtiarnya diawali dari kondisi calon ibu yang apa? Yang sehat tentunya. Bagaimana lahir anak-anak yang sehat kalau ibunya sendiri tidak sehat atau sakit-sakitan atau HB-nya rendah, tubuhnya IMT-nya tidak ideal atau tidak normal, atau lilanya kurang, seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa manfaatnya, tentunya kita termotivasi untuk
memeriksakan kesehatan. Yang pertama apa tadi, Kang? Harus ingat nih. Harus ingat pertama sang calon ayah untuk mengingatkan calon istrinya harus diperiksakan. Yang pertama tadi tinggi badan dan berat badan. Nah, kalau sudah diketahui tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, nanti akan diketahui IMT-nya berapa atau indeks massa tubuhnya berapa. Kalau nanti sebetulnya ada rumusnya. Rumusnya itu berat badan dalam satuan kilo dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Nanti kalau adik-adik bingung cara mengukurnya bisa ditanyakan ke bidan atau perawat di puskesmas. IMT saya berapa, Kak atau Bu? Kalau sudah ditimbang dan diukur tinggi badannya. Nah, klasifikasi nilai IMT atau indeks massa tubuhnya normalnya atau idealnya bagi calon pengantin itu ukurannya adalah 18,5 sampai 25,0. Jadi usahakan indeks massa tubuh kakak adalah rentang antara 18,5 sampai 25,0. Ini didapat dari tadi berat badan dan tinggi badan, seperti itu. Kenapa ini perlu diukur? Karena ini sebagai persiapan tubuh kita, tubuh calon ibu, apakah ideal untuk siap mengandung atau tidak. Artinya seorang ibu itu tidak ideal atau tidak disarankan tubuhnya terlalu gemuk atau terlalu kurus. Jadi dapat diukur dengan IMT-nya. Seperti itu. Berapakah tadi ukuran normalnya? Ada yang ingat? 18,5 Ya. sampai 25,0. Oke, sip. Kalau antar rentang itu berarti kakak aman. Aman dalam arti udah siap untuk mengemban tugas selanjutnya setelah akad kan menjadi istri ya. Setelah jadi istri nanti otomatis harus siap menjadi seorang ibu ya. Bukan ibu rumah tangga. Kalau mengenai pekerjaan nanti diskusi berdua, apakah kakak masih lanjut bekerja atau di rumah, itu didiskusikan seperti itu. Apakah ingin jadi ibu rumah tangga saja atau sambil bekerja, itu juga ada plus minusnya tentunya. Nah, yang kedua yang harus diperiksa nih, berarti sampai detik ini belum ada yang pernah mengukur lingkar lengan atas, belum ada. Nih setelah ini nih harus periksa nih ya abang, kakaknya diantar nanti ke puskesmas ya. Kalau kita udah tahu nih tinggi badan sama berat badan, berarti kan tinggal dibagi kan itu kan? Rumusnya kan? Rumusnya ini berat badannya berapa? Misalnya berat badannya 57 lah misalnya. 57 kilogram. Nah, tinggi badannya berapa nih? Rata-rata berapa? 150. 100. Kakak berapa? 159 tinggi badan, berat badan 67. Coba. Berat badannya 67 kilogram. Tinggi badannya 159 cm. Nah, caranya berat badannya sudah betul ya, 67 kg. Dibagi tinggi badannya satuannya dirubah ke meter dulu. Kalau tadi 159 cm, berarti dalam meternya berapa? 1,59 dikuadratkan. Dikuadratkan itu berarti 1,59 kali 1,59. Jadi hitung langsung. Abangnya mana ya? Abangnya boleh hitung. Kakaknya sudah normal belum IMT-nya nih? Sudah Normal ideal itu. belum? Ideal. Nah, coba kalau pengen tahu ya rentangnya
Sudah dihitung kan? Normal. Sebenarnya yang paling simpel tuh kalau nengok normal tuh Di dari ILC. look ya, dari visual ya udah kelihatan sebenarnya. Berarti 159 kali 1,9. Ya, Ya. bawahnya. Dikalikan berapa Kak? Bang? 1,59 Kali kali 1,9 berapa? 1,59 berapa? Itu 2,5 2,5 2,5281. 2,581. Ya, 281. 2,5281. Boleh dibagikan 67 dibagi 67 dibagi 2,5 ya bang. 2,5. 2,5. Nah, berapa? 26,8. 26,8. Gimana itu? Kalau itu gimana? Kalau idealnya 2,5. No ya, berarti Lebih sedikit. Bisa. lebih sedikit. Nggak apa-apa, biasanya kan timbangan itu kan beda-beda. Ya. Biasanya ada Kemarin tuh selisih. di apa apotek tuh cuma 64 ya. Terus kemarin pas timbang di puskesmas tuh naik 67. Beda. Rasanya tuh gini. Berarti Dapet. dia bahagia nih. Mau nikah Iya. bahagia. Jadi berat badannya bertambah. Kak, saat sekarang dia bahagia nih. Kalau nanti setelah menikah IMT-nya turun, nah abangnya nih, abang apa kan bang? Kasih makan dulu. Jangan sampai turun tuh bang IMT-nya. Aman itu. Aman, itu PR beratnya si calon suami nanti. Waktu di puskesmas berapa Kak? 6. 67,1. Kemarin di di apotek kan coba timbang Hmm. lama sih, belum sampai 1 minggu, 64 kilo. Oh, 64 ya. Biasa, selisih timbangan Iya, tuh. selisih timbangan. Juga lah Mungkin ya. ada bawa baju, otak, kan betul udah Iya. makan Harus kilo. 2 kilo. Jangan ya yang 64 tiba-tiba jadi 74. Nah itu kan masuk akal tuh. Iya. Paling tidak untuk EMT-nya sudah aman. 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 Kan normalnya 25,0 ya. Kakak kalau menurut timbangan 67 itu 26,8. Nanti boleh ditimbang ke beberapa timbangan. Kalau Iya. kalau kakak sih depannya kak ya dari IMT aman, Lila pun pasti aman nih. Lila pasti aman. Nah, Lila. mungkin nanti yang perlu dicek lebih lanjut tuh HB-nya. Nah, Tahu HB. Lila kan? Lila bukan Lila Ben itu ya. Bukan. Bukan. HB Lila itu- hemoglobin. Hemoglobin. Nah, Lila itu lingkar Lingkar lengan atas. Ini. singkatannya. Nah, untuk lila ini bisa kita ukur sendiri. Namun kalau ingin lebih afdolnya, lebih yakinnya, boleh minta ukurkan ke puskesmas, ke bidan atau perawat. Lingkar lengan atasnya berapa? Nah, idealnya yang kedua yaitu ideal lingkar lengan atas orang dewasa, terutama untuk calon ibu nih, 23,5 cm idealnya. Nanti kalau kurang dikit atau lebih dikit nggak masalah. Jangan sampai kurangnya itu terlalu jauh. Karena kenapa? Untuk lingkar lengan atas ini sebagai alat ukur lemak yang ada dalam tubuh calon ibu. Nah, kenapa ini harus diukur? Karena kaitannya dengan pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan nanti. Janin atau bayi yang ada dalam kandungan itu kan membutuhkan lemak ya. Lemak itu kan diambil dari tubuh ibu. Nah, kalau ibunya saja tidak ada lemaknya, artinya terlalu kurus. Jadi secara logika bayinya dapat lemak dari mana? Nah, kalau bayinya tidak dapat nutrisi lemak dari tubuh ibu, tentunya pertumbuhannya pun terhambat, ya terhalang atau terganggu. Nah, untuk itulah perlunya diukur lingkar lengan atasnya. Idealnya tadi berapa Kak? Di usianya 23,5 cm. Artinya kandungan lemak dalam tubuh ibu cukup untuk memberikan nutrisi kepada bayi, seperti itu. Jadi nanti misalnya kan biasanya kan ada resepsi ya, calon
pengantin perempuan terutama biasanya ingin tampil Elegan. tampil apa namanya langsing atau ramping Tampil sehingga ideal, tampil ideal sehingga diet yang ekstrim. ketat, yang Nah, ekstrim. Nah itu tidak disarankan. Kenapa? Tadi kaitannya dengan tujuan kedepannya kita untuk menikah itu kan tentunya tidak hanya dalam satu saat resepsi itu saja, tapi ingin mempersiapkan menjadi orang tua yang sehat, yang baik, yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan buah hatinya ke depannya, seperti itu. Jadi kalaupun diet yang ringan-ringan saja, yang jangan sampai menurunkan angka IMT dan lilanya, seperti itu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Iya. Nah, tadi satu IMT-nya berapa, kemudian lilanya berapa, dan yang ketiga tadi yang disampaikan oleh Bang Amar itu apa? Periksa apa? HB-nya. HB-nya itu hemoglobin. Jadi harus ini saya dari tadi melihat ke calon ibu ya, karena ini sasaran calon ibu nih. Tapi jangan senang dulu, nanti ada calon bapak nih. ada calon bapak nih. Ya, untuk calon bapak nih. Nah, untuk calon ibu yang ketiga harus diperiksa HB-nya berapa. Normalnya, nah HB ini kita tidak bisa ukur sendiri ya. Kita ambil darah sendiri, periksa sendiri tidak, karena ada alat khusus di puskesmas yang bisa mengukur HB seseorang itu berapa. Nah, idealnya atau normalnya HB untuk ibu hamil, nanti kan untuk calon ibu nih, ibu hamil itu harus di atas 11. pokoknya jangan kurang dari 12 mg per dl. Ingat angka 12, jangan kurang dari 12 mg per dl. Nanti Kalau misalnya lebih di atas 12, kalau lebih itu Jarang Kak. jarang ya. Biasanya Kalau HP itu jarang biasanya yang lebih dari 12 tuh. iya, Kalau dia bisa sampai 12 ya udah top tuh biasanya. udah sehat, Kebanyakan di bawah. udah Bu. fit. Kebanyakan di bawah. Kebanyakan di bawah itu karena anemia. Ada yang tahu anemia itu? kurang darah. Kurang darah. Cirinya apa anemia itu? Bagian mata ininya nih Mm-mm. ada warna merah-merahnya gitu ya. Pucat. Pucat. Apa lagi Kak? 5 apa? 5L. 5L. Lemah, letih, lesu, apa lagi ya? Iya. Lemah, letih, lesu. Enggak. Lunglai, masuk nggak sih lunglai? Masuk lah. Loyo Loyo. masuk nggak sih loyo? Kayak Lunglai. Ya, 5. Bukan lingau. Bukan lingau. Bahaya nih kalau lingau nih. Nah, nanti kakaknya diperiksa lelah, iya betul. Diperiksa HB-nya berapa, idealnya itu di atas 12 mg per dl. Biasanya kalau orang dewasa itu kalau kurang dari 11 mg per dl itu dikategorikan anemia atau kurang darah. Cirinya tadi tubuhnya lemah, pucat ya, lesu, mudah lelah, loyo, lunglai, seperti itu. Insya Allah kalau dilihat dari sini, insya Allah kakaknya tidak ada 5 tanda ini, tidak ada ya. Tapi alangkah baiknya tetap diperiksa untuk mengetahui HB-nya berapa. HB-nya diusahakan di atas 12 mg per dl. Kalau nanti misalnya hasil pemeriksaan dari Bu Bidan atau dari perawat di puskesmas itu HB kakak di bawah 11, itu berarti kan memiliki anemia ya, anemia atau kurang darah. Nah, sebelum akad nikah, kalau misalnya kondisi kakak anemia, harus diobati dulu, harus diperbaiki dulu HB-nya, barulah siap untuk menikah. Dalam arti hamil, nanti setelah menikah hamil, HB-nya jangan sampai di bawah 11 mg per dl. Nah,
Kenapa HB ini sangat-sangat penting untuk diperhatikan? Karena ini, kalau HB seorang ibu hamil itu di bawah 11 md per dl, resikonya tadi kaitannya dengan janin yang ada dalam kandungan, pertumbuhannya akan terhambat. Kemudian bayi berat, di bawah. lahirnya rendah, lahirnya itu apa, berat badannya tuh rendah, kecil badannya tuh kan, karena tadi ibunya anemia. Kemudian resikonya juga bayi lahir sebelum waktunya, atau dalam istilah kita prematur. Kita kan nggak mau ya bayi yang dilahirkan itu belum waktunya udah keluar gitu kan, otomatis nanti perawatan pun akan susah. Terus kondisi tubuh bayi pun akan rentan kalau lahirnya prematur. Dan yang keempat, resiko dari ibu yang anemia, ibu yang hamil yang anemia ini adalah pendarahan saat melahirkan. Otomatis kan kalau kita melahirkan secara normal itu keluar banyak darah ya, keluar darah dari vagina. Nah, kalau yang sudahlah kita dalam kondisi melahirkan harus memiliki tenaga yang kuat, dan pada saat itu ibu sedang anemia itu tentunya nggak ada tenaga ya, tadi kan lelah, lesu, otomatis berpengaruh pada pendarahan saat melahirkan, dan ini sangat-sangat fatal. Akibatnya bisa adanya kematian ibu atau bayinya. Nah, kita kan nggak mau ya, lebih baik mencegah daripada nanti seperti itu. Nah, dipersiapkan dari mulai sebelum menjadi ibu atau calon ibu, sebelum hamil, dipersiapkan kondisi tubuhnya dalam keadaan tidak anemia. Nanti biasanya disarankan oleh bidan itu minum rutin tablet tambah darah, dan itu harus diminum. Jangan sampai menyepelekan nih, ketika periksa ke Bu Bidan dibekelin tablet tambah darah sampai rumah disimpan, di apa-apakan. Itu harus diminum. Biasanya kalau sudah hamil biasanya diberikan untuk 1 bulan ke depan, dan itu harus rutin diminum tiap hari, karena tadi untuk mencegah resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Apa saja tadi Abang? Adanya harus diperiksa apa aja? 1, IMT, tinggi badan, berat badan. Yang kedua, lingkar. Iya, lila, lingkar lengan atas. Yang ketiga, HB-nya. Ada anak pertanian nampak sini. HB-nya ya. HB-nya berapa? 3 jenis ini, pemeriksaan ini aja yang harus sama-sama dilaksanakan. Artinya sang calon ayah pun harus mendukung calon istrinya atau calon ibu dari anak-anaknya untuk jangan sampai kondisi tubuhnya atau kondisi kesehatannya ngedrop ketika nanti Allah anugerahkan seorang bayi atau buah hati dalam kandungannya, seperti itu. Nah, yang keempat ini tidak perlu periksa, tapi menjadi pengetahuan bagi adik-adik berdua, abang kakak berdua, hindari 4 terlalu. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala KUA, ini ada yang masih usia 19 nih, ada yang belum sekolah nih ya. Ini kaitannya dengan menghindari 4T. 4T ini hindarilah 4 terlalu. Yang pertama, terlalu muda. Yang kedua, terlalu tua. Ini dalam hal kehamilan. Yang ketiga, terlalu sering. Yang keempat, terlalu banyak. Apa nih? Terlalu apa nih? Nah, yang pertama, terlalu muda. Artinya jangan seorang ibu, seorang istri hamil dalam usia yang terlalu muda. Dan terlalu muda itu kalau di BKKBN itu di bawah usia 20 atau 21 tahun. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena kaitannya dengan kesiapan alat reproduksi dalam alat reproduksi seorang
perempuan atau seorang wanita dinilai atau dikategorikan siap untuk hamil itu biasanya di usia 20 sampai 21 tahun. Kalau di bawah itu biasanya bukan biasanya, menurut ilmu kedokteran alat reproduksinya belum siap untuk dibuahi. Alat reproduksi itu kan rahim dalam tubuhnya, kemudian pokoknya alat-alat yang untuk mengandung hamil. Nah itu di bawah usia 20 itu belum siap untuk mempunyai amanah sebagai seorang ibu. Nah kalau saat ini usia 19 mungkin bisa ditunda kehamilannya sampai usia minimal 20-21 tahun, seperti itu. Nanti boleh dikonsultasikan aja dengan Bu Bidan di puskesmas nih, gini, nanti solusinya apa, nanti bidang kesehatan yang lebih memahami. Nah, kemudian yang kedua, terlalu tua apanya nih? Terlalu tua apanya nih? Umur dari untuk apa? Umur dari seorang ibu. Iya, jadi menurut ilmu kesehatan untuk kehamilan yang sehat itu usia seorang ibu tuh jangan terlalu tua. Jangan terlalu tua artinya kan untuk melahirkan itu butuh tenaga yang kuat ya, butuh stamina yang fit. Nah kalau kitanya usianya sudah terlalu tua, kalau di BKKBN itu di atas 35, jadi usahakan hindari kehamilan di atas usia 35, walaupun mungkin kita sudah ikhtiar nih, sudah pakai alat KB, sudah melakukan menghindari apa, tapi kalau Allah menghendaki kita punya kan kita sudah berusaha ya, sudah berikhtiar. Nah namun itu terjadi 1 di antara 1000 ya, artinya jarang terjadi. 99,99% seperti itu. Artinya sebagai pengetahuan awal untuk adik-adik dalam langkah rumah tangga, nanti usahakan ketika sudah memasuki usia 35 ke atas, untuk ibunya, untuk calon ibu, untuk istrinya itu tidak lagi mengandung. Artinya kalau ingin punya anak 3, 4 atau 5 usahakan di bawah usia 35. Mau ngebut nih sebelum 35 nih. Gimana kesepakatan berdua saja ya. Baik, yang ketiga terlalu sering. Yang keempat terlalu banyak. Kalau terlalu sering itu misalnya tahun ini baru melahirkan, tahun depan udah hamil lagi. Artinya terlalu sering kan, kondisi tubuh ibu pun belum fit betul ya. Artinya perlu istirahat dulu nih, menyembuhkan luka-luka di dalam, baru siap untuk hamil. Minimal idealnya berapa tahun Mbak? 2 tahun minimal. Dalam Al-Quran pun kan seorang bayi itu disusui minimal 2 tahun. Artinya bukan berarti nggak makan selama 2 tahun itu tapi susuin terus, tidak. Tapi selama 6 bulan pertama bayi itu hanya disusui oleh ibunya tanpa dikasih apa-apa, tanpa dikasih susu formula, tanpa dikasih makanan tambahan, bubur atau sun atau promin atau masih eksklusif. Eksklusif 6 bulan. ASI eksklusif 6 bulan pertama, ASInya aja. Kalau ingin bayinya tumbuh sehat ya ibunya yang makan banyak, ibunya yang makan makanan yang bergizi. Nanti nutrisinya kan mengalir ke anak, bukan anaknya yang disadarin macam-macam ya. Kenapa ASI eksklusif ini penting? Tadi untuk daya tahan tubuh bayi agar tidak mudah terserang penyakit dan perkembangan otaknya maksimal, lebih cerdas. Kalau anak-anak yang ASI eksklusif itu insya Allah lebih cerdas, lebih pintar, lebih tahan terhadap penyakit. Itu baik, itu ya abang kakak semuanya 4 yang harus disiapkan, yang harus diketahui juga untuk kedepannya, yaitu IMT, lila,
kemudian HB-nya diukur berapa, dan 4T ini harus dihindari. Kemudian yang terakhir nih yang Ibu sampaikan sebelum nanti pemaparan dari Bu Yani, yaitu untuk abangnya nih. Untuk calon ayah, kira-kira apa nih nasihatnya? Bukan nasihat sih, sharing apa nih kaitannya dengan kesehatan sebelum nikah? Ada yang tahu? Belum ada yang pernah ngasih tahu? Abang yang paling belakang? Belum ada. Izin, ada yang merokok? Satu, yang belakang enggak? Merokok juga abang yang depan? Enggak, alhamdulillah. Nah, berarti yang belum jangan sampai ini. Gimana calonnya nih? Ini kayak depan ya. Depan, ya. Selamat kan? Bukan berarti yang lain tak selamat, sambung selamat. Gurawa, biar tak tegang sedikit, biar cair suasana. Udah nak balik ambil gitu. Rajuk dah. Baik, izin ya Ibu sampaikan, bukan berarti gimana. Oh ini yang merokok nih belum siap nih atau gimana, enggak. Ini karena Ibu dari Dinas Kesehatan, kami dari Dinas Kesehatan, jadi berkewajiban untuk menyampaikan tentang bahaya rokok atau asap rokok kaitannya dengan calon ibu atau janin yang ada dalam kandungan. Nah, ini abang-abang ini kan mau memasuki jenjang rumah tangga nih, tentunya nanti udah harus siap jadi calon ayah kan. Nah, tentunya abang-abang ini ingin anak yang dikandung oleh istrinya itu anak yang sehat tentunya kan, anak yang cerdas. Nah, ini ternyata diawali dari dari sperma yang berkualitas. Sperma yang berkualitas itu diantaranya yang tidak terpapar asap rokok seperti itu. Jadi kalau abang-abang ingin mohon maaf, sperma yang dikandung oleh abang-abang itu yang nanti ketika ini karena sudah besar semuanya udah mau jadi calon suami istri, nanti tumbuh di rahim ibu atau calon istri itu tumbuh menjadi bayi yang sehat, tentunya usahakan minimal 3 bulan, kalaupun sekarang mungkin akad nikahnya sudah dekat, idealnya kan 3 bulan ya minimal, itu dikurangi atau kalau belum bisa dihilangkan dikurangi merokoknya. Seperti itu. Berat ya? Berat kalau memang calon ibunya nih bujuk, kurangilah merokoknya biar nanti anak-anak kita sehat gitu kan. Nah, kalau bisa berhenti, kalau belum bisa dikurangi agar nanti sperma yang dikandung oleh sang calon ayah itu adalah sperma yang berkualitas. Seperti itu. Nah, itu sebelum pernikahan dikurangi merokoknya. Nah, nanti setelah menikah nih sudah sah menjadi seorang suami istri, kemudian sang istri Allah karuniai buah hati, ada janin dalam kandungannya. Nah, sang ayah ini kan misalnya belum bisa berhenti sama sekali nih, usahakan ketika merokok jangan di dekat istrinya, jangan dekat istrinya yang sedang hamil. Kenapa? Karena walaupun istri tidak merokok, tapi kalau terpapar asap rokok, tentunya akibatnya ada yang tahu? Perkembangan janin. Iya, masya Allah, sudah siap menjadi ibu. Akan mengakibatkan janin yang di kandungan itu tidak bisa menyerap nutrisi yang ada dalam tubuh ibu. Seperti itu. Kalau terpapar asap rokok walaupun tidak merokok. Jadi percuma saja ibu banyak makan makanan yang bergizi, banyak vitamin masuk ke dalam tubuh, tapi kalau masih terpapar asap rokok tidak dapat maksimal diserap oleh bayi yang ada dalam kandungan.
Jadi kalau misalnya belum bisa berhenti, misalnya udah sah nih istrinya hamil, maka kalau ingin merokok jauh-jauh dulu. Iya, ibunya di dalam, keluar dulu deh, merokok sampai selesai, nah barulah menemui istrinya, ngobrol gitu kan. Baik abang kakak, mungkin sudah terlalu panjang lebar ya ibu jelaskan tentang persiapan ini. Intinya mudah-mudahan semuanya, adik-adik semuanya siap secara lahir batin, secara mental, spiritual, secara finansial. Insya Allah semoga adik-adik semua dapat akad nikah dengan lancar dan mengarungi rumah tangga dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun nanti tentunya ujian tetap ada, insya Allah selama kita masih hidup itu pasti akan ada ujian, tapi bagaimana ini tetap saling menguatkan berdua, saling menguatkan untuk mengarungi bahtera ini. Jangan lompat, tapi tetap perbaiki apa yang kurang, maafkan kekurangan masing-masing untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selamat, sukses dunia akhirat, amin. Baik abang kakak, mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Insya Allah nanti akan disambung oleh rekan ibu cukupkan, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah adik-adik,